Allahu Rabb, Allahu Khaliq. Rabbuna ay khaliquna. Dan itu sebuah gambaran yang paling besar dan paling luar biasa dalam kalimat rububiyatullah itu adalah khalqullah. Karena berdasarkan penafsiran dan pemahaman Rabbuna Allah itu sebagai khaliqullah, sebagai khaliq, sebagai pencipta, maka yatatarraq ala hadza, misalkan menjadi konsekuensi logis atas hal ini apa? Al-Khaliq huwal alim. Maka sang pencipta adalah yang maha mengetahui. Al-Khaliq huwal hakim wal hakim. Pencipta juga sebagai yang maha menghukum dan sekaligus yang maha memerintah. Maka sekaligus dia pula yang maha al-hakim, yang maha bijaksana. Sebab dia tahu persis seluruh posisi yang ada. Kecil besarnya, baik buruknya, tinggi rendahnya, tepat dan tidak tepatnya, Allah sebagai Al-Khaliq, sebagai pencipta, maka dia yang maha tahu segala sesuatunya. Maka ada ungkapan as-sani' adra bis-san'ati, sang pencipta adalah yang paling tahu hasil ciptaannya, yang paling tahu tentang hasil ciptaan. Sini hamba-hamba Allah yang berbahagia, sebagai pencipta maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha merawat kita, maha membimbing kita, maha berjasa terhadap kita semuanya. Bahkan ketika Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah membuat perintah buat kita, yaitu ibadah kepadanya. Maka Allah pula yang membimbing dan menjelaskan bagaimana cara beribadah kepada kita dengan diturunkannya Al-Quranul Karim. Kita bisa lihat ayat 21 surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada konsep yang pertama tentang ibadah, wahai segenap manusia, konsep tentang kemanusiaan, humanity. Ketika Allah memanggil seluruh manusia, wahai segenap manusia, tidak menyebutkan kapan dan di mana, berlaku seluruhnya, universal. Apa yang Allah panggilkan kepada mereka, u'budu, sembah oleh kalian. Rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhan yang telah menciptakan kalian. Lagi-lagi kalimat menciptakan diangkat oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selalu dihubungkan atau seringkali kita menemukan hubungan antara menciptakan dengan ibadah. Jasa terbesar dalam hidup itu tentu saja yang telah menciptakan kehidupan, al-muhyi wal mumit. Sebagai yang maha berjasa dalam hal ini, karena dia yang menghidupkan, maka dia yang maha memfasilitasi cara hidup. How to live, bagaimana kita hidup. Maka Allah pun tidak pernah membiarkan kita kecuali menurunkan untuk kita guidance-nya. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian Allah jawab, dzalikal kitabul la raiba fihi huda, petunjuk. Hamba-hamba Allah, konsep kemanusiaan dilanjutkan dengan konsep ibadah dalam bentuk perintah, u'budu. Siapa yang harus kalian sembah? Itu adalah Rabbakum. Rabbakum yang mana? Sifat dan penafsiran Rabbakum pertama di situ adalah alladzi khalaqakum. Rabb pencipta yang pasti tahu tentang hasil ciptaan. Alladzi khalaqakum. Jadi pada saat kita mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, pencipta kami adalah Allah, maka kita saat itu dengan penuh kesadaran bahwa yang paling tahu tentang diri saya adalah Allah. Tabiat, watak, kecenderungan dan lain sebagainya, di mana ilmu tentang kemanusiaan dari ciptaan Allah itu Allah jabarkan dalam Quran. Allah jabarkan dalam Quran bagaimana proses manusia diciptakan.
Kemudian ditiupkan di dalamnya ruh. Setelah ruh diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibaiat, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu sekalian? Qalu bala syahidna. Di sini kadang-kadang kalau kita lihat, coba bayangkan yang dibaiat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disumpah oleh Allah waktu itu, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Itu ruh atau jasad? Halo? Ruh. Jasad baru tumbuh berkembang. Jasad belum bisa ngomong. Jasad kita waktu itu masih dalam kondisi segumpal air mani, segumpal darah, segumpal daging. Kemudian tulang belulang dibungkus lagi oleh daging, lalu ditiupkan ruh. Pertumbuhan ruh yang sudah mengerti dan menjawab firman Allah tadi. Pertanyaan Allah, alastu birabbikum, sangat berbeda dengan pertumbuhan tubuh kita, jasad kita. Lihat bagaimana Al-Quran menjabarkan tentang manusia. Ya ayuhan nas, wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, maka Allah akhiri dengan kalimat la'allakum tattaquna. Ini sebuah pembelajaran berharga dalam konteks hidup. Kalau kita melakukan sesuatu harus jelas targetnya. Target kita ngaji apa nih kira-kira? Kita harus jelas, kita duduk bersimpuh di sini ngaji, mengkaji dan seterusnya. La'allakum tattaqun. Udah, kembalikan aja ke situ targetnya, la'allakum tattaqun. Dan itu sebagai sebuah penguatan terhadap firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Coba kita komparasikan tuh ayat ini dengan ayat ini dan tadi ayat yang sudah dibacakan. Kita bicara Rabbunallah tsumma istaqamu, kata Allah bagaimana kemudian kalian beristiqamah. Kemudian mereka yang mengatakan Rabbunallah itu istiqamah. Para mufassir mengatakan al-istiqamatu ala hadhil kalimah, ala kalimati Rabbunallah. Istiqamah terhadap kalimat yang diucapkan tadi. Maka dari itu ikhwati fillah, al-istiqamatu yang pertama, al-istiqamatu tilawatan. Istiqamah membacanya. Kalau terus kita baca secara istiqamah, continue terus menerus, Rabbunallah, 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 Allahu Rabbi, dalam hati dan setiap kesempatan. Al-istiqamatu fahman tadi sudah sedikit digambarkan. Secara pemahaman, antara ungkapan dengan pemahaman itu cocok. Pemahaman ketika mengatakan Rabbunallah itu berarti kita paham bahwa saya ini adalah makhluk min khalqillah. Sebagai makhluk min khalqillah, maka Allah yang maha khalik itu, yang maha tahu, yang maha mengatur. Siap ya Allah, labbaik Allahumma labbaik. Rabbunallah tsumma istaqam. Dan dalam konteks pemahaman ini, Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menjelaskan dalam Al-Quran sepenuhnya yang ditafsirkan dalam bentuk perkataan, perbuatan, bahkan peradaban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu bukti daripada istiqamah.